Podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, edisi podcast trotoar, hanya di YouTube channel Taufik Sagwanto. Like, share, and subscribe. Jagung petani milenial Pandawa, Pandawa 01, jagung hibrida tongkol 1, Pandawa 02, jagung hibrida tongkol 2. Hasil panen melimpah, rezeki petani berkah. Halo, kita ketemu lagi di podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, edisi podcast trotoar. Mengundang dua tamu yang sangat istimewa, Pak M. Wicahyono, sejarawan dan budayawan Malang Raya. Narasumber yang kedua, Sam Arif GKS. Monggo. Tangan juga. Oh, tangan juga. Ya. Ini pertemuan yang tidak direncanakan. Jadi ini pertemuan yang istimewa karena diatur oleh semesta. Sejarah toleransi di Kota Malang. Kita akan menelisik sejarah toleransi dari zaman dahulu, zaman kolonial hingga hari ini. Malang Tolerance City. Monggo Pak Dwi dimulai. Baik, Pak Malik. Ya, saya akan membicarakan perihal toleransi tentu dari perspektif historis. Ya. Ya, baik. Bukan tanpa alasan mengapa harus perspektif historis, karena Malang bisa dipredikati, ya ini predikat yang tidak mengada-ada ya. Ada predikat yang mengada-ada. Malang layak untuk dipredikati sebagai kawasan bersejarah. Paling tidak ada 4 culture layer di Malang, itu culture layer dari zaman prasejarah, culture layer dari masa perkembangan Islam, culture layer dari masa kolonial, dan culture layer dari masa kemerdekaan. Nah, menilai culture layer yang ada saja tergambar bahwa ada beragam budaya yang tumbuh dan berkembang di Malang Raya. Ya, masa perkembangan Islam, dan Kristiani, Protestan, dan Katolik. Dengan demikian tergambar bahwa Malang secara religis merupakan area yang memang multi religious, gitu ya. Jadi memiliki agama yang tidak hanya satu. Nah, ini yang menjadi petunjuk pada kita bahwa daerah ini adalah daerah yang berbineka secara religi. Jadi memiliki latar keagamaan yang beragam. Tentu juga ada unsur-unsur budaya lain selain aspek religi ya, karena masing-masing pengaruh budaya luar itu mengusung anasir budayanya. Ada anasir budaya yang di era Hindu Buddha itu hadir dari India. Ya, secara itu kita mendapati banyak jejak-jejak pengaruh India secara arsitektural, ya, candi, padepokan, ada juga dari Buddha, ada pura, ada seni arca, ya, sastra, dan seterusnya. Pada masa kolonial misalnya, data tahun 1919 sampai 39, orang-orang Cina ini adalah yang kedua jumlahnya setelah pribumi. Jadi pribumi, Cina, kemudian orang-orang Eropa ya, jadi Belanda dan Eropa lainnya, kemudian Arab berikutnya. Jadi orang-orang Cina cukup banyak jumlahnya, dan orang-orang ini sudah hadir tidak hanya pada masa kolonial, tapi sangat mungkin sudah hadir sejak masa Buddha. Ya, karena apa? Karena pada perangkat di era Buddha itu disebut disebut tentang warga kilalan. Warga kilalan itu artinya orang-orang asing yang tinggal di Nusantara. Nah, itu. Jadi di antara orang-orang asing yang tinggal di Nusantara itu adalah orang-orang Tionghoa yang terutama di sektor ekonomi ya, karena di Malang ya, betul. Karena di Malang itu muncul beberapa
menjadi beberapa kali menjadi pusat kerajaan ya, mulai di era kerajaan Kanjuruhan, Mataram di era Sendok, berlanjut masa Singasari, dan pada masa Majapahit walaupun bukan pemerintah kita tapi ada pemerintahan massal yang ada di Malang, ada Nagari Mapel, ada Nagari Kabalan. Ini memberi latar mengapa ada orang-orang kita yang hadir. Karena tentu jumlah orang Tionghoa itu mengalami peningkatan di era perkebunan. Malang dikenal sebagai kawasan luas yang memiliki areal perkebunan di penjuru kawasannya, baik di Malang bagian timur, selatan, utara hingga barat, gitu ya. Dan munculnya perkebunan ini menjadi lucu ya secara ekonomi kehadiran orang-orang Tionghoa yang ada di Malang. Bahkan yang menarik perhatian kita kalau kita bicara tentang pecinan, kampung Cina, Chinese Camp, Malang ini memiliki keunikan karena memiliki dua sebutan untuk kampung Cina yang disebut dengan Cina Besar dan Cina Kecil. Ini menjadi petunjuk kepada kita bahwa orang-orang Tionghoa hadir cukup banyak, baik di wilayah yang sekarang masuk kota Malang atau di beberapa tempat lain yang ada di sekitarnya, di Lawang misalnya, di Batu misalnya, atau di beberapa pusat-pusat distrik di masa lampau. Malang sudah mulai ya menjadi ada banyak lembaga-lembaga pendidikan, tetapi belum sampai warga-warga dari luar Jawa yang hadir. Nah, hadir itu terutama 54. Mengapa saya katakan 54? Saya mengambil momentum itu berdirinya PTPG. PTPG itu yang menjadi cikal bakal dari IKIP Malang. Ya, IKIP Malang. Nah, selanjutnya kemudian disusul sejumlah perguruan tinggi lain ya. Ada Brawijaya, ada UIN, belum sejumlah sekolah-sekolah swasta. Oleh karena itu, munculnya Malang sebagai sentra pendidikan ini menjadi latar, menjadi tuju kehadiran warga dari berbagai penjuru negeri ini. Tidak hanya hadir orangnya, tapi juga membawa budayanya. Nah, oleh karena itu sekali lagi bahwa keragaman sosial, keragaman budaya itu adalah suatu realitas yang mesti disikapi dan ditindaki secara bijak. Saya kira itu. Dari penjelasan Pak Dwi kita bisa mensarikan bahwa dari 4 lapis, 4 layer budaya itu toleransi itu sudah muncul di wilayah Malang Raya, betapa panjang. Jadi nanti kita lebih lanjut Pak Dwi. Sekarang kita ke Sam Arif DKS. Bagaimana toleransi di era kolonial dari studi kepustakaan, riset dan penelaahan Mas Arif DKS untuk wilayah Malang Raya. Kalau yang sejauh yang saya dapatkan literasinya adalah zaman kolonial di Malang itu baru dimulai ketika VOC membuat sebuah pos di hampir tengah kota Malang ya, di sebelah utaranya Sungai Berantas ya. 1760 itu dianggap sebagai era dimulainya kolonialisme di kota Malang. 1767 itu ketika itu mulai eksis sistem kolonialisme terhadap kota Malang dan pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat, terutama di zaman itu padahal belum tren untuk perkebunan belum. Nah, ketika VOC berakhir 1799 masuklah era Hindia Belanda, kemudian tapi terjadi lagi peralihan. Di situ sempat ada Perancis sedikit masuk, kemudian Inggris menggantikan, baru dikembalikan lagi ke Hindia Belanda dan dimulailah sistem perkebunan itu dimulai dengan perusahaan-perusahaan swasta mulai eksis di selatan, di timur dan barat, bahkan ada di utara di daerah Lawang juga sudah mulai perkebunan itu baik yang pemerintah ataupun yang swasta. Kemudian berlanjut pengaruhnya itu lagi nanti secara perkebunan itu datanglah tadi kalau Pak bilang ada eksodus ya, migrasi dari daratan Tionghoa RRT itu ke Indonesia khususnya ke Malang. Biasanya itu nanti orang-orang yang memang dia biasa hidup bertani di asalnya, di negara asalnya yang disebut apa sih kalau masalah Hokkien Pak ya, orang Hokkien itu berlanjut terus sampai masa kolonialisme Belanda itu berakhir dan Jepang masuk. Terus sampai saya sempat
berdiskusi dengan teman-teman yang ada di wilayah pecinan, itu ada yang orang ini generasi kedua, yang orang tuanya itu datang ke Kota Malang tahun 32 dari daratan Malang. Tahun 39 dia buka toko sepeda dan sampai hari ini masih ada toko sepeda di Boldi, di daerah Boldi itu. Cina besar. Itu generasi kedua dia sekarang ini. Itu dari tahun 39 orang tuanya buka toko sepeda itu. Yang artinya pengaruh Tionghoa, ada Arab juga di belakang Masjid Jami, kemudian ada kelompok orang India, kemudian ada kelompok Melayu yang secara populasi lebih banyak di kota. Ya, jadi pembauran itu tercipta karena memang ada terjadi interaksi bisnis, interaksi kegiatan-kegiatan umum, misalnya kayak ulang tahun kerajaan, gitu, dilakukan bersama-sama dan mereka saling mendukung. Jadi kalau menurut Pak Dwi dan Sam Arif, Malang ini masuk wilayah pedalaman Jauh dari kota pesisir. yang terbuka atau bagaimana? Ya, gimana? Baik, Bang Malik. Jadi secara geografis, Malang bukan merupakan daerah pesisiran. Memang Kabupaten Malang ya pesisir di Malang Selatan, tapi pesisir Malang Selatan itu bukan merupakan pusat pemukiman ya kalau kita bandingkan dengan Madura. Ada pemukiman tapi tidak serapat yang ada di Madura. Jadi boleh dibilang Malang ini adalah kota pedalaman dan ternyata secara alamiah terisolasi karena berlingkup gunung. Ya, jadi di seluruh daerahnya itu gunung. Jadi ada isolasi alam yang berupa gunung dan hutan. Setuju. Bahkan yang sekarang menjadi pusat kota dari kota Malang ini adalah kawasan hutan yang di Pararato disebut dengan hutan patang tangan yang patang tangan itu kemudian menjadi kayu tangan sekarang juga dikalkulasi diperhitungkan untuk menjadi tempat tujuan dari orang hujan ya karena kesuburan tanahnya gitu ya, apalagi ketika tadi disebut ketika ada picu-picu ekonomi baru ya, terutama perkebunan setelah diberlakukannya undang-undang agraria Soviet, kemudian disusul dengan undang-undang gula gitu ya, yang sebelumnya ada kultur spesial ya. Ini menjadi picu secara ekonomi yang mengundang hadir orang-orang dari luar Malang. Itu bukan saja dari orang-orang dari negara manca, tetapi juga dari etnik-etnik lain dan dari kota daerah-daerah lain yang ada di Malang. Paling tidak kita mendapati adanya jejak dari subetnik Madura yang ada di Malang, karena kampung Maduran hadir di Malang. Nah, termasuk Pak Taufik. ini salah satu Madura perantauan yang tinggal di kota Malang dan juga di Kabupaten Malang cukup banyak kita dapati. Nah, kemudian ada satu toponim yang menggambarkan juga etnik-etnik perantauan, namanya Kebalen. Jadi teman-teman dari Bali yang kemudian hadir di Malang bagian timur itu, sehingga ada pasar namanya Pasar Kebalen. Nah, kemudian juga ada etnik-etnik yang datang dari bukan etnik ya, masyarakat yang datang dari daerah lain, masyarakat perantau. Ada Kampung Kutusan, Kampung Kutusan. Ada juga Kampung Maduran di sebelah Ponoragan di sebelah selatannya Klenteng masuk ke timur. Nah itu dan seterusnya. Ini memberikan gambaran kepada kita bahwa Malang ini dikalkulasi, diperhitungkan sebagai daerah rantau yang cocok. Jika hari-hari ini ada problem yang mengarah ke intoleransi di Malang, berarti kan memang ini ahistoris ya. Berarti ada yang menghembuskan. Bagaimana menurut Pak Dwi dan Samarif? Saja. Kalau bertentangan dengan sejarah ya, yang saya nggak tahu ini ada jeda atau ada jalur atau link yang terputus. Atau bahasa keren itu sebenarnya bahwa antara sejarah, peristiwa sejarah yang tadi kita sudah bicarakan sejak awal, walaupun secara garis besar saja, tapi pada dasarnya toleransi itu kan harusnya sampai hari ini itu sudah
terjadi ya begitu saja, tidak perlu ada yang mengajari, tidak perlu ada yang mempermasalahkan lagi. Tapi kalau sampai hari ini kemudian terjadi isu tersebut, ya saya sendiri sebagai penghobi sejarah, terus terang ya, saya sendiri juga bertanya, ada apakah dengan hari ini? Ya mungkin nanti Pak Dwi bisa menambahkan atau Mas Malik punya. Jadi ini memang satu ruang terbuka bagi para sejarawan untuk malah membuat satu bentuk Diskusi. literasi yang lebih intens, lebih masif. Artinya memang ada missing link ya. Karena dari penjelasan Pak Dwi dan Sam Arif sebenarnya kalau di Malang membahas toleransi itu sebenarnya menggarami air laut. Karena toleransi itu sudah mendarah daging di dalam sejarah Malang Raya ya Pak. Bagaimana menurut dalam istilah asing ya, toleransi itu sudah inherent pada masyarakat Malang. Sebenarnya ya kalau menilik perjalanan sejarahnya ya yang panjang dan dalam sepanjang perjalanan itu kita hampir tidak mencatat adanya bentur-bentur antar etnis misalnya atau antar religi itu ya. Bahkan kalau kita lihat beberapa religi itu menjadikan Malang sebagai pusat aktivitasnya ya. Tadi disebut ada Islam, itu ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama, tapi juga tempat-tempat pendidikan Kristiani itu juga kedapatan di penjuru Malang gitu ya. Baik di Kota Malang sendiri, ada di Batu, ada di beberapa tempat yang ada di sekitar Malang, dan itu tidak problem ya, tidak problem. Bahkan satu contoh yang sangat menarik ya, sangat menarik barangkali kalau kita bandingkan dengan di daerah lain di Malang ini, terutama di Kota Malang ini ada contoh yang sangat menarik, di mana pada sisi barat alun-alun yang biasanya hanya terdapat masjid Jami, berdekatan dengan itu ada gereja Protestan ya. Dan gereja tidak jauh lagi di sebelah utara ada gereja Katolik. Nah ini pada radius yang hanya puluhan meter ini ada beberapa tempat peribadatan yang besar ya, yang besar dan tidak pernah ada persoalan gitu. Oleh karena itu kalau kemudian ada intoleransi berarti ada yang salah ya. Yang entah adanya apa itu yang tadi disebut adanya keterputusan ya. Paling tidak kalau tidak keterputusan ada degradasi, adanya kepenurunan sikap dan tindakan. Karena kalau kita bicara toleransi itu toleransi ini berkenaan dengan sikap, dan karena berkenaan dengan sikap juga berkenaan dengan tindakan gitu ya. Nah oleh karena itu ada degradasi, ada dekadensi, ada kemerosotan dalam sikap dan tindakan untuk bertoleransi gitu ya. Nah ini yang salah satu, tetapi juga bisa terjadi karena adanya kebijakan yang salah dalam mengelola masyarakat dan budayanya gitu ya. Nah sehingga saya kira ini beberapa hal yang mesti dipetakan lah. Kalau kemudian ada intoleransi, perlu dipetakan problemnya sehingga akhirnya kita bisa menemukan solusi apa yang tepat untuk apa yang diistilahi oleh teman-teman itu membangun toleransi gitu ya, membangun toleransi yang ada di Malang. Paling tidak membangun toleransi dengan menggunakan 3 wahana, membangun toleransi dengan menggunakan wahana sosial, membangun toleransi dengan menggunakan wahana kultural, tapi juga bisa membangun toleransi dengan menggunakan wahana ekologis ya. Karena toleran itu juga termasuk toleran terhadap alam ya. Dan Malang itu walaupun sama-sama satu kawasan, tetapi karakter alamnya kan berbeda. Nah, oleh karena itu sebenarnya masyarakat Malang itu adalah masyarakat yang sudah sejak dulu itu dibiasakan beradaptasi, menyesuaikan. Jadi salah satu kata kunci ya dalam bertoleransi itu adalah beradaptasi, ya, termasuk beradaptasi terhadap perbedaan. Nah ini intinya ya. Jadi saya kira mestinya ya kawasan yang memang memiliki akar sejarah toleransi seperti di Malang ini, intoleransi tidak terjadi. Gimana Sam Arif? Dari kacamata arsitek
apakah ada temuan-temuan yang membuktikan bentuk-bentuk toleransi multikultural di Malang? Monggo. Ya kalau sejauh yang pernah saya telusuri seluruh kota ini, salah satu contoh yang paling mudah ditemukan adalah di dekat dengan pasar besar. Tadi Pak bilang pasar besar itu merupakan pusat kegiatan ekonomi seluruh penduduk kota Malang dari berbagai etnis dan religi. Nah, salah satu contohnya yang paling lekat di pikiran saya, benak saya adalah gang Kesatria. Itu orang banyak zaman lalu itu bilang ini namanya gang kura-kura. Zaman sekarang disebut gang Satria. Itu adanya di sebelah barat dari pasar besar. Itu di dalam situ itu secara arsitektural bangunan rumah-rumah warganya itu ada Tionghoa, ada Eropa, ada yang setelah 50-an malah ada beberapa yang Jekia. Tapi yang melakukan kegiatan ekonomi maupun sosial budaya saling bertetangga itu ada Tionghoa, ada orang Arabnya, ada orang yang Melayu, Bugis dan lain-lain di dalam satu gang. Dan saya punya cerita dari orang yang asli kelahirannya di gang itu tahun 50. Dan di masa kecil dia tuh kalau dia main bola itu anak-anak di sana tuh saling membaur. Sampai tahun 60-an, sampai 70-an. Kira-kira contoh kecil tentang toleransi di kota Malang, bahkan pusat kota kan, dengan pasar besar. Dari penjelasan Pak Dwi dan Ustaz Arif DKS, sebenarnya toleransi itu sebenarnya bukan barang baru juga, udah selesai di Malang. Malang sebenarnya sudah jadi satu hitam yang tebal. Jadi gimana benang merah dari diskusi kita malam ini, Pak? Ya baik, Pak Malik. Kita memperoleh gambaran bahwa toleransi itu inherent. Toleransi itu menyejarah di bumi Malang, di bumi Arema yang sudah tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan panjang sejarah Malang. Setiap masa memiliki toleransinya sendiri-sendiri dari dulu hingga sekarang. Oleh karena itu, kendati pun pada waktu-waktu tertentu toleransi sempat mengalami dekadensi atau degradasi, tidak pernah hilang pada jati diri masyarakat Malang. Oleh karena itu, apabila ada yang mengusik toleransi yang ada di Malang dengan menghembuskan atau mengkondisikan terjadinya toleransi atau intoleransi, maka akan ada reaksi, akan ada resistensi yang berasal dari masyarakat Malang. Ibarat hutan, masyarakat Malang itu adalah singa, sang raja hutan yang memelihara hutannya. Masyarakat Malang itu adalah masyarakat yang memelihara keteraturan sosial budayanya, mempertahankan, menjaga letak keteraturan kehidupan yang sudah dibangun sejak paling tidak sejak era Kanjuruhan hingga sekarang. Oleh karena itu, apabila ada yang mengusik toleransi yang ada di Malang, akan berhadapan dengan singa-singa Malang sebagai penjaga bumi Aremanya. Gimana, Sama Arif? Ya, guys. Bahwa menurut saya sebagai penutup bahwa toleransi itu sebenarnya bukan barang baru yang harus kita bahas kembali. Itu sudah terjadi, dan Pak Gu bilang itu sudah terjadi sejak zaman kerajaan yang paling tua pun, itu mungkin era prasejarah gitu ya, sampai dengan era kolonial, kemudian kita masuk era kemerdekaan sampai dengan hari ini. Itu sebenarnya bukan barang baru. Justru yang barang baru adalah kalimat intoleransi itu, yang sangat bertentangan dengan jati diri warga Kota Malang. Jadi harusnya kita kembali ke jati diri kita yang asli, bahwa kita masyarakat yang sangat toleran. Bahkan Malang ini ya bisa jadi merupakan sebuah prototipe dari bangsa ini. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Pak Dwi dan Sama Arif DKS untuk waktunya. Terima kasih telah berbagi waktu dan informasi di podcast Saling Sapa Jalan-Jalan edisi Trotoar.
Dulur-dulur, sampai jumpa di podcast edisi berikutnya. Sip. Salam satu jiwa. Salam satu jiwa.